Assalamualaikum, nama saya Fadila Putri Setiani dari kelas 11 IPA 2 SMAN 1 Pasir Penyu, pelajaran biologi dan guru bidang studi Hajar Riza Elvia SPD MSI. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi pada wanita. Sebelumnya, apa sih sistem reproduksi itu? Sistem reproduksi adalah proses alami yang dilakukan oleh makhluk hidup dengan tujuan untuk memperbaiki dan melanjutkan keturunan. Ya, di sini pertama saya akan menjelaskan strukturnya. Strukturnya ini terbagi atas dua, di bagian dalam dan di bagian luar. Di bagian dalam ini terdapat yang namanya labia mayora, yaitu terletak di luar dan fungsinya sebagai pelindung organ reproduksi di bagian luar. Yang kedua, labia minora. Ini terletak di dalam labia mayora. Yang ketiga itu ada kelenjar Bartholin, terletak di samping lubang vagina dan menghasilkan cairan sekresi berupa lendir. Yang keempat itu ada klitoris. Klitoris ini berupa tonjolan yang sangat sensitif terhadap rangsangan dan bisa menjadi ereksi. Nah, yang kedua di bagian luar itu ada yang pertama vagina. Vagina sebagai alat kopulasi serta jalannya menstruasi dan jalannya keluar bayi. Yang kedua itu ada rahim. Rahim ini berupa rongga dan yang merupakan tempat tinggal janin yang sedang berkembang. Dan rahim ini terbagi atas dua bagian, yaitu rahim di bagian bawah yang terhubung langsung dengan vagina dan kepala rahim yang disebut dengan korpus. Yang ketiga ada ovarium. Ovarium ini kelenjar kecil berbentuk oval yang terletak di dua sisi rahim dan menghasilkan sel telur dan hormon. Yang keempat ini ada tuba fallopi. Tuba fallopi ini sebagai saluran sel telur dari ovarium ke rahim dan tempat pembuahan sel telur dan sperma. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai penyakit atau gangguan pada sistem reproduksi pada wanita. Yang pertama ada miom. Miom ini yaitu pertumbuhan tumor jinak di dinding otot rahim. Yang kedua itu ada radang panggul. Radang panggul ini disebabkan oleh masuknya bakteri dari vagina menuju ke panggul. Yang ketiga itu ada vaginanitis, disebabkan oleh bakteri, jamur, dan parasit yang masuk ke dalam vagina. Yang keempat itu ada kanker serviks. Kanker serviks ini yaitu tumbuhnya sel-sel abnormal di lapisan epitel. Yang kelima ada Bartholinitis. Bartholinitis ini yaitu infeksi terhadap kelenjar Bartholin yang menyebabkan terjadinya pembengkakan. Kemudian di sini ada alat kontrasepsi pada wanita. Apa sih alat kontrasepsi itu? Alat kontrasepsi adalah alat yang digunakan untuk mencegah kehamilan. Di antaranya ada pil KB, suntik KB, implan. Implan ini yaitu memasukkan selang ke dalam kulit atau daging di bagian lengan. Yang keempat itu ada IUD atau yang disebut dengan spiral dengan cara memasukkannya ke dalam rahim. Yang kelima itu ada tubektomi. Tubektomi ini yaitu alat kontrasepsi permanen jika memang benar-benar tidak ingin memiliki anak lagi, yaitu dengan cara operasi dan memotong tuba fallopi. Kemudian di sini ada teknologi reproduksi pada manusia. Yang pertama itu ada ultrasound atau USG yang digunakan untuk mengamati dan memeriksa pergerakan organ tubuh yang vital. Yang kedua itu ada amniocentesis. Ini dikhususkan untuk orang yang hamil dan kemungkinan melahirkan bayi cacat lahir. Yang ketiga ada fertilasi in vitro atau disebut dengan bayi tabung. Bayi tabung ini dilakukan dengan cara membuahi sel telur di luar rahim. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.